Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan Ramadan dengan nomor NPM 22140710002 dari kelas Tab B jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Saya akan mempresentasikan materi yaitu motor bakar 4 tak yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mareli Telaung Banua, STP MSc. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari motor bakar 4 tak. Yang pertama yaitu busi. Busi di sini digunakan untuk meneruskan tegangan listrik yang diteruskan oleh ignition coil yang nantinya akan berubah menjadi percikan api untuk proses pembakaran bahan bakar dan udara. Nantinya akan ada percikan di bagian sini. Kemudian valve spring. Valve spring di sini digunakan untuk menekan pegas supaya kita dapat mudah untuk pemasangan atau pelepasan coulter piece. Kemudian katup buang. Katup buang di sini digunakan untuk menutup bagian pembuangan gas hasil pembakaran. Kemudian silinder head merupakan ruang pembakaran. Sistem pendingin di sini digunakan untuk menghambat supaya mesin tidak terjadi overheat. Kemudian piston. Piston di sini digunakan untuk pengubah energi ekspansi menjadi energi mekanik. Lalu crankcase. Crankcase di sini digunakan untuk pelindung mesin, pelindung komponen mesin. Dan di dalam crankcase ini terdapat oli, bagian oli di sebelah sini, yang digunakan untuk pelumasan poros engkol. Kemudian camshaft. Camshaft di sini digunakan untuk membuka dan menutup katup. Nah, gini, katup ini. Supaya mudah, makanya menggunakan camshaft. Terus katup masuk. Katup masuk di sini digunakan untuk masuknya campuran udara dan bahan bakar. Masuk dari sini, katupnya terbuka. Kemudian ruang bakar. Ruang bakar di sini digunakan untuk mengubah energi tekanan menjadi energi panas. Makanya dari ini dibuat sistem pendingin supaya mesin tidak overheat. Kemudian silinder block. Silinder block digunakan untuk dudukan atau tempat naik turunnya piston. Kemudian poros engkol. Nah, poros engkol ini merupakan mengubah gerak piston. Piston bisa naik, bisa juga turun. Turun, naik. Nah, batang torak ini merupakan penghubung piston dan si poros engkol ini. Ya. Cara kerja motor bakar 4 tak. Untuk mendapatkan satu siklus tenaga pada motor 4 tak, membutuhkan 4 kali gerak bolak-balik pada piston dan 2 kali putaran poros engkol. Siklus gerak bolak-balik yaitu langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Lalu akan mengulangi lagi ke hisap, begitu pun seterusnya. Berikut ini adalah langkah kerja mesin 4 tak. Yang pertama yaitu langkah hisap. Langkah hisap terjadi ketika torak bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah, yang akan menghasilkan tekanan yang sangat rendah di dalam ruang silinder sehingga campuran bahan bakar udara akan
akan masuk mengisi silinder melalui katup masuk yang terbuka saat langkah hisap sampai torak meninggalkan titik mati bawah, sementara katup buang dalam keadaan tertutup. Di sini katup masuknya kebuka, posisi piston turun. Di sini adalah titik mati atas, ini titik mati bawah. TMA, ini TMB. Kemudian katup buangnya tertutup, katup keluarnya tertutup. Di sini bahan bakar masuk barengan dengan piston ini turun. Di sini putaran poros engkolnya ini setengah putaran, 1/2 setengah putaran. Kemudian langkah kompresi dimulai ketika torak meninggalkan titik mati bawah menuju titik mati atas. Mengkompresikan campuran bahan bakar udara di dalam silinder. Bunga api listrik diumpankan melalui busi ketika torak berada beberapa derajat dari poros engkol sebelum titik mati atas. Membakar campuran bahan bakar dan udara yang menghasilkan temperatur dan tekanan yang tinggi. Jadi, tadi kan piston ini turun di TMB di sini. Ini TMA-nya. Ini juga 1/2 putarannya, setengah putaran. Di sini kedua katup tertutup, katup masuk dan katup keluarnya. Di sini udara dan bahan bakar diberi tekanan, dimampatkan oleh kedua katup ini. Kemudian sebelum piston ini sampai ke titik mati atas, si bunga api ini dipercikan. Nah, kemudian akan terjadi ledakan pembakaran di sini. Ketika sudah terjadi ledakan, lanjutnya yaitu langkah ketiga, langkah usaha, langkah kerja. Langkah kerja dimulai ketika torak bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Gerakan torak ini terjadi karena gas panas pembakaran berekspansi sehingga memperbesar volume silinder. Ketika terjadi ledakan di sini, kemudian piston ini turun. Karena ledakan ini yang sangat kuat, piston ini turun, ini titik mati atas, titik mati bawah. Piston ini turun menjadi langkah usaha. Ini juga 1/2 putarannya, setengah. Dan ini nanti akan menjadikan usaha. Nah, si poros engkol ini nantinya akan menggerakkan gear-gear yang ada di dalam mesin ini nantinya, dan akan membuat kendaraan kita dapat bergerak, dapat berjalan. Kemudian yang keempat yaitu langkah pembuangan. Langkah ini merupakan langkah terakhir terjadi ketika torak bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas untuk menekan gas sisa hasil pembakaran keluar melalui katup buang yang berada dalam posisi terbuka dan katup masuk dalam kondisi tertutup. Katup buang akan tertutup dan katup masuk akan terbuka ketika torak kembali melakukan langkah hisap. Jadi di sini ketika sudah melakukan langkah usaha,
gas-gas sisa pembakaran ini akan dibuang melalui katup buang ini. Nah, katup masuk ini ditutup rapat dan katup buang ini terbuka. Nah, piston ini akan menekan keluar dari titik mati bawah menuju titik mati atas yang akan mendorong gas sisa pembakaran. Nah, putaran ini juga 1/2, setengah putaran. Oke. Di sini ini pistonnya naik turun di awal langkah awalnya turun, langkah keduanya naik, kompresinya naik, kemudian kerja atau usahanya turun, langkah buangnya naik pistonnya. Nah, kemudian akan mengulang lagi ke langkah pertama, yaitu langkah hisap. Langkah kerjanya tetap sama. Kenapa ini 1/2? Karena total putaran poros engkol itu yaitu 2. Jadi ini setengah tambah setengah jadi 1. Ini jadi tambah jadi 1 sama dengan 1 putaran. Ini ditambah dengan 1, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 2 putaran. Oke. Nah, ini adalah contoh ilustrasi motor 4 tak. Di sini adalah inputnya, masuknya bahan bakar, dan di sini outputnya. Ketika bahan bakar masuk, nah katupnya terbuka dan akan di langkah usaha, kemudian langkah kompresi, kemudian usaha, kemudian buang. 1 masuk, hisap, kemudian kompresi, usaha, buang. Hisap, usaha. Hisap, kompresi, usaha, buang. Hisap, kompresi, usaha, buang. Untuk langkah buang, katup ini terbuka. Katup masuknya tertutup, katup buangnya terbuka untuk langkah buang. Kelebihan dari motor bakar 4 tak yaitu efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Mesin 4 tak biasanya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibanding dengan mesin 2 tak. Dikarenakan mesin 4 tak menggunakan siklus 4 langkah, yaitu hisap, kompresi, kerja, dan buang, yang lebih efisien daripada siklus 2 langkah pada mesin 2 tak. Yang kedua yaitu emisi gas buang yang lebih rendah. Mesin 4 tak menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah dibanding dengan mesin 2 tak. Kemudian torsi lebih konsisten. Mesin 4 tak cenderung menghasilkan torsi yang lebih konsisten pada berbagai putaran mesin. Ya, hal ini membuat kendaraan bermotor 4 tak lebih baik untuk digunakan untuk sehari-hari. Durabilitas yang baik. Mesin 4 tak biasanya memiliki usia pakai yang lama daripada mesin 2 tak. Mesin 4 tak ini cenderung lama dikarenakan dia memerlukan perawatan yang lebih sedikit dibanding dengan mesin 2 tak. Yang kelima yaitu suaranya yang lebih
lebih pelan, nggak sekasar mesin, nggak sebising mesin 2 tak. Mesin 4 tak ini memiliki tingkat kebisingan yang rendah dibandingkan dengan mesin 2 tak. Adapun kekurangan dari motor 4 tak yaitu kompleksitas yang lebih tinggi. Mesin 4 tak memiliki konstruksi yang lebih kompleks karena siklus 4 langkah. Hal ini membuat perawatan dan perbaikan mesin menjadi lebih sulit dan mahal. Berat yang lebih besar. Mesin 4 tak cenderung lebih berat daripada mesin 2 tak. Dengan tenaga yang setara, ini dapat mempengaruhi kerja kendaraan, terutama pada sepeda motor di mana bobot adalah faktor penting. Yang ketiga yaitu harga yang lebih tinggi. Kendaraan dengan mesin 4 tak biasanya lebih mahal daripada yang menggunakan mesin 2 tak. Hal ini karena biaya produksi yang lebih tinggi. Karena komponen-komponen dari mesin 4 tak itu lebih banyak. Yang keempat yaitu kurang responsif pada RPM rendah. Mesin 4 tak memiliki kurva torsi yang biasanya lebih rendah pada putaran mesin rendah. Memiliki torsi yang rendah pada putaran mesin rendah. Maksudnya ketika kita awal ngegas, dia nggak langsung apa ya, nggak langsung kencang gitu. Agak lambat dulu, baru kencang. Kalau yang 2 tak itu langsung kebut, langsung kencang. Makanya sering digunakan motor 4 tak biasanya, motor 2 tak biasanya digunakan untuk motor-motor balap. Pemeliharaan yang kelima, pemeliharaan yang lebih dibutuhkan. Mesin 4 tak memerlukan lebih banyak perawatan rutin seperti perubahan oli, periksa katup yang meningkatkan biaya pemeliharaan jangka panjang. Jadi motor 4 tak ini harus rajin-rajin diperiksa olinya karena boros di oli. Biasanya kalau motor beat itu nggak bisa lama, paling lama itu sekitar 2 bulan. Harus rutin ganti oli supaya tidak terjadi kehausan di dalam mesin tadi, supaya tidak keluar asap. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.